Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 15 Maret berjudul Terbawa Arus Dunia. Banyak orang yang sedang terbawa arus dunia, saudara. Di mana tanpa mereka sadari, mereka semakin masuk ke dalam pusat pusarannya. Kuasa gelap pun selalu berusaha membuat mereka terbuai oleh berbagai kesenangan hidup, kesibukan dan lain sebagainya, sehingga tidak menyadari keadaan yang sangat mengerikan tersebut, saudaraku. Ini berarti akan semakin menutup kemungkinan untuk bisa berbalik kepada Tuhan. Kesenangan hidup telah membutakan mata hati dan pengertian mereka sehingga mereka tidak menyadari keadaan tersebut. Padahal mereka telah sudah mendekati jurang atau semacam jeram yang akan menjatuhkan mereka ke dalamnya. Sehingga mereka tidak akan pernah bisa balik. Keadaan orang-orang ini sudah dinyatakan oleh kitab Wahyu, saudaraku. Itu orang-orang yang terbuai kesenangan dunia dan sedang menuju ke dalam kegelapan abadi. Itulah sebabnya firman Allah mengatakan dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat 1-5. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya. Seperti Lot dan keluarganya meninggalkan Sodom dan Gomora dengan berlari dan tidak boleh menoleh ke belakang. Demikianlah kita juga, saudaraku. Demikian kita juga yang hidup di abad ini. Ya, dan kemungkinan ini abad terakhir. Tuhan Yesus sudah berpesan agar kita tidak menjadi seperti istri Lot. Jangan. Yesus berkata, ingatlah akan istri Lot. Apa yang diingat? Kegagalannya. Jangan menoleh ke belakang seperti istri Lot. Pernyataan Tuhan Yesus ini bermaksud agar kita rela meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Untuk bisa meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya, kita harus rela meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Ini membutuhkan waktu. Jika tidak segera dilakukan, seorang tidak akan sanggup meninggalkannya. Ya. Harus meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya sedini mungkin, ya kita tidak akan pernah selama-lamanya meninggalkan dunia. Ya. Ini menjadi prinsip penting untuk kita, saudara sekalian. Tidak sedikit orang-orang baik dalam gereja bahkan bisa dianggap sebagai rohani dan bijaksana yang belum meninggalkan dunia ini. Ya, mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan gereja, tapi mereka masih hidup dalam percintaan dunia. Ya, jujur saja kita dulu juga begitu, saudara. Ya, jadi pendeta, khotbah, melayani, ya. Tapi hati kita sebenarnya masih terikat dengan kesenangan dunia. Ya, memang kita bukan orang jahat, ya. Bukan orang yang matre bagaimana gitu. Tapi kita masih mau hidup wajar seperti manusia lain. Dan hal itu merupakan kegagalan kita untuk menjadi manusia Allah. Manusia yang rohani di hadapan Tuhan. Tidak sedikit orang-orang baik di dalam gereja, majelis rohaniwan aktivis yang sebenarnya masih terbelenggu oleh dunia. Mereka bisa melakukan pekerjaan pelayanan gereja, tapi mereka masih hidup dalam percintaan dunia. Mereka memiliki kerajaan sendiri di samping kerajaan Allah. Kalau kita menyadari keadaan ini, kita tidak boleh menunda untuk berbalik kepada Tuhan, agar segera meninggalkan dunia ini dan terus berlari menuju kerajaannya. Segala sesuatu bisa atau boleh ditunda. Tapi satu hal ini, meninggalkan dunia tidak boleh ditunda. Jangan menunda. Terus terang kita dulu suka menunda. Iya, kita berkata nantilah aku sungguh-sungguh. Aku tidak bermaksud kok mau mengkhianati Tuhan. Aku mau benar kok, aku mau hidup suci. Aku mau sepenuh hati. Tapi menunda. Ini. Kita tidak boleh menunda. Untuk berbalik kepada Tuhan. Segala sesuatu bisa kita tunda, tapi meninggalkan dunia harus segera. Sesuai firman Allah, kita harus berlari untuk menjauhi kehidupan yang tidak sesuai dengan standar anak-anak Allah.
harus berlari, bukan sekedar berjalan. Sebab tarikan dunia sangat kuat. Kalau seorang tidak serius meninggalkan percintaan dunia dengan sungguh-sungguh, ia tidak akan pernah tidak akan pernah bisa meninggalkan dunia sampai selamanya. Ini berarti taraf menghujat Roh Kudus. Semakin masuk pusat pusaran arus Tuhan, seorang akan mengkikis potensi menoleh ke belakang. Jadi semakin masuk pusaran arus Tuhan, kita akan semakin tidak berpotensi menoleh ke belakang. Kita akan terus maju menuju kemuliaannya. Untuk berbagai hal, ya. Banyak orang tidak membatasi diri, seperti demi studi, karir, bisnis, kesehatan, hobi, dan lain sebagainya. Orang bisa all out menaruh hidupnya. Apapun dilakukan. Tetapi untuk Tuhan mereka begitu membatasi diri. Banyak orang Kristen yang membatasi diri, tidak masuk ke dalam pusat pusaran arus Tuhan. Kuasa kegelapan berusaha menggiring orang-orang untuk memiliki banyak kesibukan dan kesenangan, sehingga tidak menyediakan diri yang memadai bagi Tuhan guna mencari dan menemukan kerajaannya. Orang-orang akan dibuat atau didorong kuasa kegelapan untuk all out bagi kesenangannya sendiri. Bukan untuk Tuhan. Tanpa sadar mereka sungguh-sungguh meninggalkan Tuhan. Mereka itu tanpa sadar, mereka sungguh-sungguh meninggalkan Tuhan. Mereka telah tergiring ke api kekal. Perlu dipertanyakan, mengapa untuk banyak hal seseorang habis-habisan all out, tetapi untuk Tuhan kenapa tidak all out? Padahal Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Orang yang tidak mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, ya, cintanya tidak bisa dinikmati oleh Allah. Sebab yang bisa dinikmati oleh Tuhan adalah cinta sepenuhnya, segenap hati. Tuhan belum merasa sudah menemukan cinta dalam hati orang itu kalau belum segenap hati. Cinta yang dinikmati oleh Allah itu cinta segenap hati. Untuk yang maha mulia, maha agung, harus segenap hati. Harus yang terbaik. Maka kalau kita berkata kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, berarti memang kamu tidak boleh membagi sedikit pun cintamu kepada dunia. Orang yang belum mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, berarti orang yang masih terbawa arus dunia. Mereka belum bisa menjadi mempelai Tuhan. Mereka tidak akan diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, sebab belum menjadi anak kesukaan Bapa. Untuk hal ini seseorang tidak dipaksa Tuhan, ya, artinya kita tidak dipaksa untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati. Kita diberi kebebasan mengarahkan hati kita kepada siapa dan seberapa kita harus menyerahkan hidup kita. Seberapa. Jadi setiap kita diberi kebebasan memilih mengasihi Tuhan atau tidak. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati atau tidak. Oleh sebab itu, kitalah yang harus memaksa diri kita sendiri. Sebab Tuhan tidak akan memaksa kita. Kalau kita tidak memaksa diri kita sendiri, dunia akan menghanyutkan kita sehingga tidak bisa berbalik kepada Tuhan lagi. Ingat ini. Jangan sampai tidak bisa berbalik kepada dunia karena cita rasa jiwa sudah duniawi dan tidak bisa diubah lagi. Kalau kita tidak memaksa diri kita sendiri, dunia akan menghanyutkan kita. Dunia dan segala kuasa kegelapan akan menghanyutkan kita ke dalam pusat pusaran dunia ini. Kita harus mulai menyadari bahwa kapal hidup kita telah hanyut di bawah arus dunia. Dulu, kendali di tangan kita, bukan di tangan iblis, bukan di tangan dunia, bukan di tangan siapa-siapa, di tangan kita. Kita harus mengemudikannya, dan kita harus mengarahkan kapal hidup kita kepada pelabuhan yang tepat. Kiranya kebenaran ini, saudaraku sekalian, memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Apakah Anda telah selesai dengan diri Anda sendiri di hadapan Allah? Apakah yang dimaksud selesai dengan diri sendiri secara konkret? Temukan jawabannya dalam seminar Selesai dengan Diri Sendiri di Hadapan Allah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono pada Sabtu 21 Maret 2020 pukul 8.30 sampai 13
di Function Hall Mall Arta Gading, lantai 5. Anda akan diberkati melalui pelayanan seminar ini. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.